Selamat pagi, sejahtera, shalom ibu bapak, saudara-saudara, jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahagianya kita semua, bapak ibu, saudara-saudara, anak-anak, bahwa kita semua sudah berada di penghujung minggu kerja kita, di mana kasih Tuhan tak pernah lepas dalam langkah hidup saudara, bapak ibu, dan anak-anak. Kita semua dipelihara. Kita bagaikan anak-anak Tuhan yang selalu dikasihi oleh Sang Bapa yang penuh dengan belayan kasih sayangnya. Karena itu di pagi hari ini, di akhir pekan kerja kita, saya mengajak ibu bapak semua untuk kembali bersama-sama kita akan menghayati kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami semua datang sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai jemaat Tuhan. Mengucap syukur, terima kasih untuk semua berkat yang terindah yang Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan di hari yang baru. Pagi ini kami mau memberi diri kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Ketika kami juga akan membaca Alkitab yang mengandung firman Allah. Dan kami akan menghayatinya dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan mampukan kami semua untuk dapat mengerti. Karena kekuatan Roh Kudus mulai yang memampukan kami. Untuk kemudian kami berlakukan dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau serahkan doa syukur kami, dan kami serahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ibu bapak, kekasih, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam surat Ibrani, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15 sampai 17. Penekanannya pada ayat 17 mengatakan demikian. Karena itu ketika Allah bermaksud menunjukkan dengan lebih meyakinkan rencananya yang tidak berubah-ubah kepada para ahli waris janji itu, ia menjamin dengan sumpah. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, mempercayakan diri pada Allah. Saudara-saudara, ibu bapa, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kita masih diperlihatkan sebuah karya besar dari seorang penulis surat Ibrani yang menceritakan pengalaman masa lalu, di mana Abraham adalah salah satu dari tokoh Alkitab yang sangat dimuliakan. Kenapa? Karena Bapak Abraham adalah Bapak segala orang beriman. Dari pengalaman berimannya lah kita banyak belajar bagaimana Abraham hidup berpegang dengan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itulah yang kemudian menyertai sepanjang perjalanan hidup Abraham. Sekalipun ia selalu berada dalam tekanan ataupun menjadi sebuah pertanyaan ketika menanti kedatangan seorang anak, maka dia tetap percaya. Dia menyampaikan semua itu dan dia pun dijawab dan dibenarkan oleh Allah karena dia percaya kepada janji Tuhan. Nah, Tuhan pun mewujudkannya. Nah, saudara-saudara kekasih, bapak ibu, anak-anak semua, kita semua juga yakin dan percaya janji Tuhan tentang keselamatan melalui kelahiran Yesus Kristus pun sudah dibuktikan dengan kedatangannya ribuan tahun yang lalu, memberikan kepada kita semua pengharapan bahwa orang-orang yang berpegang pada janji Tuhan adalah orang-orang ahli waris janji Tuhan yang kemudian mereka pun yang akan merasakan sukacita karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia berpegang pada janji itu. Nah, saudara-saudara, bapak ibu, anak-anak semua, kita bersukacita dan mengucap syukur karena kita sudah memasuki minggu Advent. Berarti minggu penantian. Masa persiapan kita untuk menyongsong dan memeriahkan Natal yang indah. Tentu kita semua akan mempersiapkan diri kita. Kita semua juga dengan sukacita menyambut situasi yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kedamaian. Bahwa janji Tuhan yang pernah dia ucapkan ribuan tahun yang lalu telah terwujud. Baik melalui pewartaan Nabi Yesaya, lalu kemudian diwujudkan dengan kelahirannya melalui seorang perempuan Maria. Lalu kemudian Tuhan memberkati kita semua. Janji dia juga bahwa dia akan datang kembali. Nah, itulah masa penantian kita.
penantian sampai kedatangan Dia kembali dan yang terakhir kali. Karena itu saudara-saudara yang berbahagia pada pagi hari ini, kita semua patut bersyukur, kita meneruskan langkah kita tetap hidup berpegang pada janji Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ketika Allah bermaksud menunjukkan dengan lebih meyakinkan rencananya yang tidak berubah kepada para ahli waris janji itu. Ingat, Tuhan tidak pernah berubah sepanjang kesetiaan kita kepada Dia. Setia menanti, maka Dia akan mewujudkannya dalam hidup saudara. Setia melakukan apa yang Dia perintahkan, maka Dia akan selalu memelihara dan menghadirkan berkat-Nya. Selamat menikmati akhir pekan. Selamat memasuki minggu-minggu Advent, di mana Tuhan pasti akan mewujudkan janjinya buat saudara dan saya. Mari Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk adik Jessica Maria Manusiwa, Diaken Erik Bona Simarmata, saudari Astria Sarimunte, saudari Felis Angelica Sopakua, Ibu Diana Kusumarati, dan Ibu Kristina Manalo Kultom. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat sejahtera yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan memberkati tiap pribadi, tiap keluarga. Jemaatmu yang sudah lanjut usia, Tuhan selalu menjaga mereka, para janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami mau berdoa untuk para diaken penatua yang ada di jemaat sejahtera. Tuhan memberkati mereka semua dalam tugas pelayanan, karya kerja, dan juga kehidupan keluarga mereka. Unit-unit misioner yang ada, Tuhan berkati pengurus pelayan Pelkat maupun juga komisi-komisi. Berkati panitia Natal, perayaan Natal Jemaat Sejahtera dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati. Badan pemeriksa perbendaharaan jemaat dalam tugas tanggung jawabnya, Tuhan juga memberikan mereka hikmat sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dengan penuh takut akan Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat-Mu Tuhan, semua unsur yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah pusat sampai ke daerah, aparat-aparat keamanan, TNI maupun kepolisian. Teristimewa dalam masa-masa kampanye, Tuhan senantiasa memelihara bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk siap memasuki pesta demokrasi, dan biarlah kejujuran, keadilan, dan kebenaran akan selalu ditegakkan dan menjadi panglima di dalam persiapan untuk memasuki pemilihan umum pada tahun depan. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan semua di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.